Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang persamaan normal Hesse. Nah, kita punya persamaan baru nih. Ada persamaan yang dia bentuknya X cos alpha plus Y cos beta plus Z cos gamma negatif P atau negatif Rho, saya tulis P aja ya, sama dengan 0. Nah, ini adalah suatu persamaan yang juga merepresentasikan sebuah bidang datar. Kemudian kita akan coba sandingkan dengan persamaan umum yang sudah kita pelajari, ada yang bentuknya AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0 ya. Sekarang kita akan coba sandingkan ya kedua buah persamaan ini. Di sini kita sama-sama lihat dia memiliki variabel yang sama, ada X, ada Y, ada Z, ada Z. Nah, berarti kita bisa ubah kedua bentuk persamaan ini menjadi bentuk seperti ini. Cos alpha per A sama dengan cos beta per B sama dengan cos gamma per C sama dengan negatif ya. Negatif P per D sama dengan lambda. Nah, di sini kita akan rubah lagi bentuk persamaannya menjadi cos alpha sama dengan A lambda. Ini ya. Cos alpha sama dengan A dikali lambda. Kemudian cos beta sama dengan B dikali lambda. Cos gamma sama dengan C dikali lambda. Dan juga nanti di sini ada negatif P sama dengan D dikali lambda. Nah, yang perlu kita ingat, ketika kita mau mengkuadratkan suatu bentuk, maka nanti dia akan bernilai sama dengan 1 seperti rumus trigonometri yang sudah pernah kalian pelajari sewaktu SMA. Jadi, kalau saya menulisnya seperti ini, cos alpha dikuadratkan plus cos beta kuadrat plus cos gamma kuadrat plus, sama dengan 1. Nah, ini ketiga bentuk ini akan bernilai sama dengan 1. Kemudian, kita bisa ganti nih bentuknya. Cos alpha ini adalah A kali lambda. Maka dia menjadi A lambda kuadrat plus B lambda kuadrat plus C lambda kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita coba keluarkan nilai lambdanya menjadi A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 1. Nanti lambda kuadrat akan bernilai 1 per A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kita juga perlu ingat ya, bentuk kuadrat ini dia memiliki dua buah kemungkinan. Jadi ada yang nanti nilainya mungkin negatif, ada yang juga nanti nilainya positif. Jadi kita akan tulis keduanya, sehingga nanti bentuk persamaan akhirnya akan seperti ini. Nah, lambda sama dengan plus minus 1 per A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, ada satu hal lagi yang perlu kita ingat. Ada dua buah kemungkinan juga ketika nilai P-nya kurang dari sama dengan 0, maka nanti nilai lambda dikali D-nya kurang dari sama dengan 0. Sehingga kita punya dua kemungkinan nih dari sini. Nanti dia ada yang bernilai D-nya lebih dari 0, maka nilai lambdanya kurang dari 0. Atau ketika dia nilai D-nya yang kurang dari 0, maka nilai lambdanya lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita akan coba ke contoh ya. Misalkan kita diminta untuk mencari persamaan normal dari sebuah bidang. Ada bidang X plus 2Y min 2Z min 5 sama dengan 0. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita mencari dulu nilai lambdanya. Nah, lambda ini kan didapat dari plus minus 1 per A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, berarti di sini nilai A-nya, di sini nilai B-nya, di sini nilai C-nya. Kita tinggal substitusikan. Nanti dia menjadi 1 per akar 1
Ini saya ada yang kurang ya. Jadi di sini karena nilai kuadratnya hilang, maka nanti dia di sini menjadi bentuk akar. Nah, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita lihat ya. Nah, 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadratnya 4, min 2 kuadratnya 4 juga. Nanti dia akan bernilai 1 per akar 9 ya. Akar 9 itu 3. Nah, di sini kita tahu nilai lambdanya 1 per 3. Sekarang kita lihat nih, kalau dia nilai D-nya, di sini kan nilai D-nya negatif. Nah, ini. Nilai D-nya kurang dari sama dengan 0, maka kita gunakan kemungkinan yang kedua. Maka kita ambil nilai lambdanya yang positif. Maka nilai lambdanya adalah 1 per 3. Sekarang kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan awalnya, yaitu persamaan normalnya menjadi seperti ini. 1 per 3x plus 2 per 3y negatif 2 per 3z min 5 per 3 sama dengan 0. Nah, inilah suatu persamaan normal dari suatu persamaan bidang. Oke, sekarang kita lanjut ke sudut arah, kosinus arah, dan juga bilangan arah. Kita ingat lagi ya, tadi ada persamaan x cos alpha plus y cos beta plus z cos gamma negatif P sama dengan 0. Ini kan merupakan sebuah persamaan normal dari sebuah bidang datar. Di sini ada nilai alpha, ada nilai beta, dan juga ada nilai gamma. Alpha, beta, gamma ini kita sebut sebagai sudut arah. Nah, kemudian ada juga nanti dia bentuknya cos alpha, cos beta, dan juga cos gamma. Nah, ini yang kita sebut dengan kosinus arah. Ada juga nanti yang kita sebut sebagai bilangan arah. Bilangan arah itu adalah bilangan yang sebanding dengan kosinus arah. Kalau kita ke bentuk persamaan umum bidang datar, ada AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Nah, yang dinamakan bilangan-bilangan arah itu adalah nilai ini nih, A, B, dan C. Nah, A, B, dan C ini nilainya yang sebanding dengan kosinus arah. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa mencari nilai kosinus arah dengan rumus ini nih. Ada rumus cos alpha sama dengan A per lambda. Tadi lambda itu bentuknya plus minus ya. A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Nah, selanjutnya cos beta dan juga cos gamma memiliki nilai yang serupa. Kemudian kita ke contoh ya. Kita di sini akan mencoba untuk mencari kosinus arah dari sebuah bidang X min 4Y plus 8Z plus 18 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini nilai D-nya adalah positif ya. Lebih dari 0 atau nilai D-nya sama dengan 18. Nah, berarti nanti nilai lambdanya kurang dari 0. Kemudian kita masukkan nilai cos alfanya. A-nya bernilai 1 ya di sini. 1 per plus minus akar dari 1 kuadrat plus negatif 4 kita kuadratkan plus 8 kuadrat. Nah, nanti ini nilainya berapa nih? 1 plus 16 plus 64 berarti per akar 81 di sini 1 per. Kemudian kita
tadi sudah dapatkan nilainya negatif, langsung kita tulis saja. Berarti di sini nilainya negatif 1/9. Kemudian nilai cos beta dan juga nilai cos gamma caranya sama. Oke, jadi kosinus arah dari persamaan umum bidang ini memiliki nilai negatif 1/9, 4/9, dan juga negatif 8/9. Oke, selanjutnya kita ke sudut antara dua buah bidang. Misalnya nih, saya tuliskan dulu ya persamaan umum dari bidang pertama dan juga bidang kedua. Oke. Kedua buah persamaan ini memiliki bentuk yang namanya vektor normal n. Nah, vektor normal ini kita lambangkan seperti ini ya. Vektor normal dari bidang 1 adalah nilai A1, B1, dan C1. Kemudian ada juga vektor normal dari bidang kedua, dia A2, B2, dan C2. Kemudian setelah kita tahu vektor normalnya, baru kita bisa mencari tahu besar sudut antara kedua buah bidang. Misalnya besar sudutnya kita lambangkan dengan theta ya, maka besar sudutnya nanti adalah cos theta dengan nilai A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 per A1 kuadrat plus B1 kuadrat plus C1 kuadrat. Ini bentuknya akar. Nah, dikali dengan bentuk akar lagi dari bidang yang kedua. Sekarang kita coba ke contohnya. Kita di sini mau mencari sudut dari dua buah bidang. Misalnya ada bidang 2x min y plus z min 4 sama dengan 0 dan bidang x sama dengan 0. Nah, kita tahu ya, vektor normal dari bidang pertama adalah 2, min 1, dan 1. Kemudian vektor normal dari bidang kedua adalah 1, 0, dan 0. Dia di sini memiliki nilai 1 karena x-nya yang memiliki nilai ya, sedangkan sum y dan z-nya adalah 0, maka vektor normalnya dia tetap memiliki nilai 1. Kemudian kita lanjutkan, masukkan ke dalam rumus cos theta sama dengan kita lihat dari sini ya, dari vektor normalnya 2 kali 1, 2, sedangkan yang lainnya kan bernilai 0. Nah, kemudian di sini akar dari 2 kuadrat 4 min 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1 dikali dengan 1 kuadrat 1 ya. Dari sini, dari vektor bidang yang kedua. Kemudian kita jumlahkan, nanti hasilnya 2 per akar 6 kali akar 1, maka dia menjadi akar 6. Kemudian kalau misalnya ini kita sederhanakan, nanti dia bentuknya menjadi 1/3 akar 6. Cos theta dari 1/3 akar 6. Nah, berarti kita mencari nilai arkes ya. Arkes tangan dari 1/3 akar 6 nanti di sini. Kalau misalnya dia tidak memiliki nilai, maka kita tuliskan saja bentuknya seperti ini boleh. Kalau nanti ketemu hasilnya ditulis misalnya nilai tetanya berapa derajat, atau kalau misalnya dia tidak memiliki nilai seperti ini, bisa juga kita tulis arkes tangan atau cos pangkat negatif 1 dari 1/3 akar 6. Nah, seperti ini.